Halo guys, selamat datang di channel Kuy Semangat. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya relate banget sama banyak orang, termasuk mungkin lo yang lagi nonton sekarang. Judulnya, ingin sukses tapi malas. Nah, siapa nih yang merasa ada di fase itu? Mau kaya, mau sukses, tapi aduh, males banget geraknya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar lo nggak ketinggalan video keren lainnya. Cus, kita mulai. Gua mau mulai dengan satu pertanyaan. Malas itu buruk nggak sih? Jawabannya, nggak selalu. Lu tahu nggak? Banyak orang sukses yang dulunya juga males-malesan. Tapi bedanya, mereka tahu cara mengakali kemalasan mereka. Bukan malah tenggelam di dalamnya. Kebanyakan orang mikir, kalau lu males berarti lu nggak bakal sukses. Padahal, malas itu bisa jadi alarm buat kita buat cari cara yang lebih smart buat kerja. Jadi, bukan kerja lebih keras, tapi lebih cerdas. Malas itu sebenarnya ada dua sisi, negatif dan positif. Sisi negatifnya jelas, kalau lu kebanyakan malas dan nggak ngapa-ngapain, ya nggak bakal ada perubahan dalam hidup lu. Tapi sisi positifnya, malas bisa jadi sinyal kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki. Misalnya, kalau lu malas ngerjain tugas tertentu, mungkin itu tandanya tugas itu bisa dikerjakan dengan cara yang lebih efisien, atau bahkan diotomatisasi. Beberapa ilmuwan dan inovator malah percaya kalau kemalasan bisa jadi sumber kreativitas. Kenapa? Karena orang malas seringkali mencari jalan paling gampang buat menyelesaikan sesuatu. Contohnya, teknologi yang kita pakai sekarang, dari remote TV sampai AI, diciptakan karena orang ingin melakukan sesuatu dengan lebih mudah dan cepat. Jadi, bisa dibilang, kemalasan yang dikelola dengan baik bisa melahirkan inovasi. Tapi hati-hati guys, jangan sampai kemalasan lo jadi kebiasaan buruk yang bikin lo kehilangan banyak kesempatan. Jadi, kuncinya bukan menghindari rasa malas, tapi gimana cara menggunakannya untuk keuntungan lo sendiri. Ada beberapa jenis malas guys. Lo termasuk yang mana nih? Malas fisik, ini yang paling umum. Udah niat olahraga, tapi ujung-ujungnya mager di kasur. Pengen jalan-jalan, tapi lebih nyaman rebahan sambil scroll media sosial. Biasanya, ini terjadi karena tubuh udah terbiasa dengan kenyamanan dan kurang aktivitas fisik. Cara ngakalin? Mulai dengan gerakan kecil, misalnya stretching tiap pagi atau jalan kaki 10 menit sebelum mulai kerja atau belajar. Malas mental, ini lebih ke malas mikir. Misalnya, lo pengen belajar sesuatu yang baru tapi takut pusing duluan. Atau ada tugas yang sebenarnya bisa dikerjain sekarang, tapi otak lo udah capek duluan mikirin keribetannya. Cara ngatasinnya, pecah tugas besar jadi tugas kecil dan kerjain satu persatu biar nggak terlalu berat di otak. Malas emosional, ini sering dialami tanpa disadari. Lo punya banyak ide keren, pengen ngelakuin sesuatu yang gede, tapi takut gagal, takut dikritik, atau nggak percaya diri. Akhirnya, lo nggak ngapa-ngapain. Cara melawan ini, fokus ke progres kecil. Jangan pikirin hasil akhirnya dulu, tapi lakukan aja langkah awal. Malas sosial. Pernah nggak sih, ada momen dimana lu males banget ketemu orang, males bersosialisasi, atau bahkan bales chat? Ini bisa terjadi karena lu lagi burnout, introvert yang butuh waktu sendiri, atau sekadar merasa lingkungan sekitar nggak mendukung. Solusinya, coba perlahan-lahan kembali terhubung dengan orang lain dengan cara yang nyaman buat lo. Malas kreatif, pengen jadi konten creator, pengen nulis buku, pengen mulai bisnis tapi nunggu mood dulu buat mulai? Ini tanda lu kena malas kreatif. Inspirasi dan ide itu nggak bakal datang kalau lo nggak mulai duluan. Jadi, jangan nunggu mood, tapi paksain mulai dari hal kecil. Misalnya, kalau lu pengen jadi penulis, mulai aja dulu dengan 1 paragraf sehari. Sekarang, gimana caranya supaya lu tetap sukses walaupun lu pemalas? Nih, gue kasih beberapa tips. Gunakan metode 5 detik. Kalau lu ngerasa malas banget buat mulai sesuatu, 5,
4, 3, 2, 1, langsung gas. Jangan kasih otak lo waktu buat nyari alasan buat nggak gerak. Ini cara simple tapi ampuh buat ngalahin rasa malas sebelum lo keburu kehilangan niat. Pakai sistem reward and punishment. Misalnya, kalau lo bisa kerja 2 jam tanpa scroll TikTok, kasih diri lo hadiah. Bisa copycat, tapi kalau lo nggak produktif, hukum diri sendiri. Nggak boleh Netflixan malam ini. Dengan sistem ini, lo akan lebih termotivasi buat nyelesain tugas tanpa merasa terlalu terbebani. Breakdown target. Jadi kecil-kecil, jangan langsung bilang, gua harus sukses tahun ini. Itu berat bro. Pecah jadi target harian atau mingguan yang kecil-kecil, jadi nggak kerasa beratnya. Misalnya, kalau lu mau bikin bisnis, jangan langsung mikirin harus punya toko gede. Tapi mulai aja dulu dari riset kecil-kecilan. Cari lingkungan yang mendukung. Kalau lu males tapi teman-teman lu semua rajin dan produktif, percaya deh, lu bakal ketularan. Sebaliknya, kalau lu dikelilingi sama orang yang juga males-malesan, ya lu bakal makin nyaman di zona nyaman. Mulai cari komunitas atau temen yang bisa bikin lu makin semangat buat produktif. Fokus ke progres, bukan sempurna. Jangan terlalu perfeksionis, yang penting jalan dulu. Kalau lo nunggu mood bagus, energi penuh, motivasi 100%, itu nggak bakal terjadi. Lebih baik lo mulai dengan langkah kecil daripada nggak mulai sama sekali. Ingat, progres lebih penting dari kesempurnaan. Gunakan teknologi untuk bantu produktivitas. Banyak aplikasi yang bisa bantu lo buat lebih produktif, meskipun lo pemalas. Contohnya, aplikasi to-do list buat nyatet tugas kecil yang harus dikerjain. Atau aplikasi pengatur waktu buat ngeblokir gangguan dari media sosial. Biasakan rutinitas kecil yang produktif. Malas sering muncul karena kita nggak terbiasa sama aktivitas yang produktif. Coba mulai dari rutinitas kecil kayak baca buku 5 menit setiap hari, bikin jadwal sederhana buat tugas harian, atau nulis jurnal tentang apa yang udah lo lakuin. Dengan kebiasaan kecil ini, lama-lama lo bakal terbiasa buat terus maju tanpa harus maksa diri. Percaya atau enggak, banyak orang sukses di dunia ini juga pernah masuk fase malas banget. Bill Gates, dia sendiri pernah bilang kalau dia lebih suka merekrut orang malas buat kerjaan susah. Kenapa? Karena orang malas bakal cari cara paling efisien buat nyelesain kerjaan itu. Mark Zuckerberg, sebelum sukses dengan Facebook, dia juga termasuk orang yang nggak suka kerja keras secara berlebihan. Dia lebih fokus ke gimana cara buat segala sesuatu lebih simpel dan efektif. Elon Musk dikenal jenius, tapi dia juga pernah mengalami masa di mana dia nggak produktif. Bedanya, dia akhirnya menciptakan sistem kerja yang bisa memotong waktu dan tenaga. Makanya dia bisa pegang banyak perusahaan besar. Intinya, orang sukses itu bukan yang nggak pernah malas, tapi mereka bisa ngakalin kemalasan mereka buat tetap produktif. Jadi, lu boleh males, asal lu bisa cari cara biar tetap bisa maju. Oke guys, jadi kesimpulannya, malas itu bukan alasan buat nggak sukses. Yang penting lu tahu cara buat ngakalin kemalasan itu biar tetap bisa maju. Ingat, yang bikin sukses itu bukan kerja keras doang, tapi juga kerja cerdas. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang juga butuh motivasi. Komentar di bawah, kira-kira lu tim yang mana? Tim mau sukses tapi mager, atau tim mau sukses dan gaspol? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay motivated, stay productive, and see you next time.